Tag ke-7. Selamat datang di Ngobrol Bareng bersama kelompok 1. Di sini kami dari Manajemen Pemasaran Internasional sama gua Gunawan Abdul Hamid dan Anggi Novitasari. Di sound ada Febri Ananta dan di belakang kamera ada Aris Solihin. Jadi kita lagi di mana nih, Nggi? Kita lagi di Wira Garden. Kita lagi ada di Wira Garden dan ini sore mendung. Semoga aja nggak hujan. Pertanyaan pertama, kenapa kita harus belajar budaya di Manajemen Pemasaran Internasional, Nggi? Karena sebenarnya jawabannya simpel. Pasar yang kita sasar itu manusia, bukan kayak angka ataupun algoritma aja. Dan manusia itu mikir serta ngambil keputusan berdasarkan sistem operasi yang gak kasat mata, itu yang namanya budaya. Jadi budaya itu yang nentuin apa yang dianggap sopan, apa yang dianggap keren, sampai apa yang dianggap tabu di suatu negara. Contoh nyatanya tuh kelihatan banget kayak kita nyusun pesan campaign, kayak bayangin brand Apple di Amerika yang kulturnya individualisi, pesan atau menonjolkan keunikan personal itu aku keras. Tapi coba kita copy paste gaya yang sama persis ke negara Asia yang kulturnya tuh kayak kolektif kayak kita. Kadang jatuhnya tuh kayak kurang relate. Di sini pesan promosi yang bawa-bawa unsur kebersamaan, keluarga, atau tongkrongan kayak iklan-iklan Coca-Cola pas Ramadan tuh justru lebih kayak ngena. Jadi intinya jualan ke pasar internasional itu tanpa paham budaya lokal itu ibarat lu ngajak ngobrol orang tapi pakai bahasa alien. Jadi tuh kayak blunder dikit brand lu langsung kena cancel. Oh, jadi harus sesuai dengan pasar daerah kita yang mau kita targetkan ya. Iya. Oke, kalau gitu budaya itu apa sih sebenarnya? Budaya itu apa dan elemen-elemennya itu apa aja yang ada di dalamnya? Kalau elemen-elemennya itu ada bahasa ya. Yang pertama itu bukan cuman terjemahan kata, tapi juga gestur, kayak gestur jari kita oke gitu misalnya. Di sini tuh aman, tapi kalau di beberapa negara Latin itu maknanya kasar banget. Yang kedua itu ada nilai dan kepercayaan. Ini urusannya sama apa yang tabu dan suci. Makanya brand kosmetik global itu yang masuk ke Indonesia itu berlomba-lomba untuk mengurus kayak sertifikat halal, halal karena mereka itu sadar nilai kepercayaan di sini tuh kuat banget. Yang ketiga itu ada estetika. Yang estetika itu urusan selera visual dan warna. Waktu Indomie ekspansi ke luar negeri, desain packagingnya itu disesuaikan sama estetika dan regulasi lokal sana. Keempat itu ada organisasi sosial. Gimana cara masyarakat berinteraksi di negara yang ikatan keluarganya tuh kuat banget. Kayak promo keluarga itu pasti lebih lebih banyak terjual daripada promo single atau personal. Yang terakhir itu ada pendidikan. Tingkat literasi nentuin cara lu ngobrol. Kalau lu jualan produk di teknologi di negara yang literasinya digitalnya belum merata, lu harus pakai bahasa yang super sederhana, jangan pakai jargon yang bikin pusing. Oke, itu aja percakapan dengan Anggi. Kita lanjut next ke kita lagi di mana, Riz? Lagi di Wira Garden nih kawan. Ya, berarti kami di area semuanya ya. Ini udah bahasa pertanyaan capek. Langsung aja berarti pertanyaan untuk Aris. Apa tuh pertanyaan? Kan udah dibahas setiap masyarakat tuh punya budaya yang beda-beda setiap wilayah. Ya. Nah, sekarang jauh dampak budaya ini terhadap organisasi di sebuah perusahaan. Nah, kalau jauhnya itu jauh banget Gun. Jadi kayak berpengaruh banget lah budaya itu sama budaya masyarakat. Contohnya gini, budaya masyarakat itu adalah tanahnya. Sedangkan budaya organisasi ini adalah pohonnya. Lu nggak bakal bisa nanam pohon apel yang isi tanahnya itu pohon kaktus semua. Nggak bisa kan? Jadi sangat berpengaruh lah. Contoh simpelnya gini. Contoh simpelnya kayak misalnya di Amerika gitu. Oke. Di Amerika itu buat budayanya itu sangat simpel lah gitu, sangat santai gitu. Lu bisa ngebantah, lu bisa debat sama atasan lu, sama CEO lu. Kalau lu bawa budaya itu ke Jepang atau Korea, nah lu bisa-bisa lu dikeluarin lah besoknya karena di sana itu sangat menganut sopan santun di Korea sama Jepang. Beda lagi soal mengambil keputusan. Kalau sebagai manajer pemasaran ya, kita sebagai manajer pemasaran yang mau ekspansi ke wilayah
yang berbeda. Kayak contohnya kayak kita tadi Amerika mau ekspansi ke Indonesia. Nah, Nah, itu keahlian apa aja yang wajib untuk manajernya, manajer pemasarannya? menurut gua ada 4 Gun senjata utamanya. Yang pertama itu lo harus peka sama situasi. Oke. Lo harus bisa baca situasi kapan lo bawa nama brand lo sendiri Ya. atau kapan lo harus ngikutin budaya lokal. Nah, yang kedua itu lo fleksibel tentang 4P. Oh, Jadi price dan segala macam itu. Misalnya jangan kaku banget lah sama 4P itu. Kayak contohnya McDonald yang buka di India. Dia kan nggak jual daging sapi karena di India daging sapi dianggap Tuhan sama mereka. Akhirnya McDonald ngadai buat ide pakai daging ayam atau vegetarian ya. Nah, itu. Selanjutnya ada empati kepada pelanggan. Oh iya. Lo harus bisa ngelihat pelanggan ini beli produk lo itu karena apa. Lo harus bisa masuk ke pikiran mereka. Jadi itulah menurut gua beberapa yang hal-hal penting ketika ada perusahaan pengen masuk Indonesia. Oke, langsung aja kita selanjutnya sama Febri jadi tadi kita udah ngomongin masalah budaya dari perspektifnya produsen atau manajer pemasaran. Oke. Dari manajer pemasaran. Dari sisi perusahaan ataupun dari perspektif manajernya, manajer perusahaannya, manajer pemasarannya, Ya. gitu kan ya. Nah, kalau dari perspektif masyarakatnya nih atau konsumennya, gimana sih mereka tuh melihat budaya? Oke, mengenai pertanyaan lu ya tentang pengaruh sosial budaya gitu. Kalau menurut gua ya untuk di Indonesia sendiri itu cukup gede ya. Ya. Karena menurut gua budaya itu ibarat kacamata yang dipakai konsumen sejak lahir gitu. Dan gua bakal jelasin 3 poin-poinnya aja, 3 poinnya gitu. Yang pertama itu soal pencarian identitas. Yang kedua kelompok referensi dan yang ketiga itu kita bakal bahas ritual sosial. Oke. Nah, ya. Jadi yang pertama itu tadi kan soal pencarian identitas. Ya. Kita kasih contoh yang gue pakai sekarang gitu. Ya. Misalnya gue beli sepatu nih, sepatu yang gue pakai sekarang gitu. Itu bukan cuman karena gue ingin nutupin kaki gue doang gitu. Tapi karena gue ingin dilihat ya sama tongkrongan lari gue, wah keren nih orang gitu. Ritual sosial. Ritual sosial. Ya, ritual sosial. Negara Amerika kenapa? Negara Amerika itu kan masyarakatnya kalau untuk membeli kopi gitu, itu biasanya kan untuk doping buat kerja gitu. Untuk untuk kafeinnya untuk kerja gitu kan. Ya. Tapi kalau di Indonesia itu kopi itu udah menjadi simbol kalau kita itu lagi bersantai atau kita lagi nongkrong. Iya, Baru minumnya kopi. Sedangkan di Amerika sana untuk kerja gitu, untuk kafeinnya. betul. Terakhir ya, yang terakhir nih. Penghindaran ketidakpastian. Ya. Yang dimaksud penghindaran ketidakpastian itu masyarakat itu takut untuk coba hal baru. Jadi mereka itu lebih memilih brand yang pada pasti aman gitu. Gen Z itu cenderung gampang dibujuk nyobain hal baru. Ya tanda kutip FOMO lah gitu. Ya. Apalagi dalam satu produk gitu kan. Ya, betul. Ya, kita fokusnya tadi di produk. Kalau kita contohnya saja kita punya teman-teman kita atau orang-orang terdekat kita itu beli sesuatu. Wah, ini lagi tren, lagi hits, lagi viral perawatan anak sekarang. Itu terus kita nggak kedapatan itu. Ada rasa takut kalau kita tuh kudet itu masa kita nggak beli sih, masa kita nggak punya gitu. Jadi gitu kan FOMO kan. Ya, keren. Iya. Keren. Oke, itu aja dari kami kelompok 1. Ini sebenarnya udah tag kedua ya. Tadi tag 1 sebenarnya lebih seru ya. Lebih seru, lebih bagus malah. Karena benar-benar curious. Ya. Penasaran, kita benar-benar penasaran. Ya. Kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Dadah. Next. Tutup thumbnail. Serius.